Hai guys, senang sekali dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada hari ini berjudul Beriman Butuh Tanda, yang ditulis oleh Pendeta Samuel Akihari, yang didasarkan pada Matius pasal 16 ayat 1-4. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari pemberian Tuhan, dan saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan menaungi setiap hati kami, agar kami mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yang menjadi dasar refleksi kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 16 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit cerah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit, kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda, selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Marilah kita merefleksikan perenungan firman Tuhan ini bersama dengan saya, Deborah Krisantia dari GKI Veteran Tasikmalaya. Era digital menghadirkan pengalaman visual yang luar biasa dalam kehidupan manusia abad ini. Melaluinya, kita akan menemukan banyak tanda atau sign sebagai penentu dan pembuktian terhadap banyak hal. Nah, bagaimana dengan hidup beriman? Orang-orang pada zaman Yesus tahu bahwa langit merah pada malam hari berarti cuaca akan cerah. Tetapi langit merah di pagi hari adalah peringatan cuaca buruk atau badai. Mereka bisa membaca tanda-tanda langit. Namun Yesus menegur para pemimpin agama pada zamannya bahwa mereka tidak bisa membaca tanda-tanda zaman. Orang-orang Farisi dan Saduki meminta tanda dari sorga kepada Yesus. Padahal Tuhan Yesus telah melakukan mujizat dan tanda-tanda, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang sakit, dan bahkan 2 kali memberi makan ribuan orang hanya dengan beberapa roti dan ikan. Orang-orang Farisi dan Saduki ini pasti mengetahui keajaiban-keajaiban itu, meskipun mereka tidak melihatnya sendiri. Kita dapat memahami bahwa permintaan akan tanda ini bukan karena mereka ingin percaya, melainkan upaya untuk mencobai Yesus. Namun ternyata Tuhan Yesus tidak memberikan apa yang mereka minta. Saudara-saudara yang terkasih, perjumpaan dengan Tuhan, mengalami karya dan pemeliharaannya dalam hidup merupakan tanda paling sah bagi seorang beriman. Dalam pergumulan hidup, kadang kita tergoda untuk mencobai Tuhan dengan meminta banyak sekali tanda. Namun ingatlah bahwa untuk beriman kepada Tuhan, kita tidak perlu bukti dan tanda. Dengan iman dan percaya sungguh kepada Tuhan, kita akan melihat bukti-bukti penyertaan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang seperti inilah yang menurut Yesus disebut orang yang berbahagia. Teman-teman yang terkasih, ada 2 pertanyaan yang dapat kamu refleksikan secara pribadi. Yang pertama, apa penyebab orang Farisi dan Saduki meminta tanda dari Yesus? Lalu yang kedua, hal-hal apa saja yang dipahami sebagai tanda Allah dalam hidup? Teman-teman bisa merefleksikannya secara pribadi. Mari kita berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk semakin hari, semakin kami dapat mengerti atas karya dan tanda dari Allah dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.